Yang namanya rumah tangga ya sebisa mungkin lah kita harus dibuat senyaman, semesra mungkin. Ya terlepas itu namanya percikan rumah tangga ya pasti ada aja lah itu mah. Di Jakarta kita kirim demo-demo kita gitu kan. Label-label tuh ya. Ya, label-label. Akhirnya ada yang nyantok satu label gitu kan. Akhirnya kita dikontrak lah sama salah satu label di sana gitu kan. Tapi konsepnya bukan album, kompilasi waktu itu. Kompilasi. Ketika itu dikompilasi di apa lagi? Mungkin dikompetisikan lagi di antara 10 band nasional nih. Waduh, berat lagi tuh. Berat lagi juga ini. Aduh, masih dikompetisiin juga. Saya pikir sampai sini dikompetisiin. Jauh dari lawan. Jadi ketika itu Pak Wali ada ikut race, ada kegiatan diundang maraton ya, lari maraton. Di mana? Nah, di kalau nggak salah di Jakarta deh, Jakarta. Saya waktu itu baru mulai nih lari, tapi baru mulai gitu kan. Aduh, itu ngos-ngosannya saya ngejarnya, ampun dah. Pak Wali kan udah pro ya? udah profesional larinya. Jadi memang kerjaannya itu ya mengurusin Pak Wali ya dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya mulai dari sepatu, pakaian gitu kan. Jadi pakaian apa hari ini gitu. Jadi kok tahu sih? Iya, saya juga kok padahal saya enggak emang tahu dari mana ya? Tahu dong, Kang. Itu gimana nih, Kang? Boleh diceritain? Jadi memang sebuah motor itu dari zaman saya SMA. Si Kukut ya kan namanya. Kukut. Ya, tahu juga nih Kukut. Namanya Kukut. Apa itu hari ini? Ya artinya memang dipelihara gitu. Oh. Dikukut, dipelihara gitu memang. Makanya bertahap kita coba bereskan untuk bukan menggusur ya, tapi menata. Ya, jadi PKL yang sudah ada kita tata, kita rapihkan di samping, yang bahkan PKL yang dulu menempati lahan parkir juga kita rapihkan. Sekarang lapang sempur sudah clear dari PKL, kemudian lahan parkir pun sudah clear dari PKL, dan PKL pun bisa berjualan dengan nyaman sekarang gitu kan, karena dengan kita tata seperti itu. Wajah sempur sekarang udah kayak Pevita Pierce sih. Wah, Cantik banget ya. cantik banget. Bisa kenalin nggak? Tribuners, kembali lagi nih dalam acara Ngobrol Bogor bersama gua Oxben dan juga Vivi Febriati. Nah, Teh, ini gua teman. Siapa nih, Ki, teman lo yang Ini sekarang? dia langsung aja. Kang Diki Pratama. Oh, ini. Siap, Kang? Alhamdulillah. Kang, tadi udah cek suhu kan nih kita bertiga ya. Kita bukain masker biar enak yang ngobrol ya. Udah jaga jarak juga ya, Kang ya. Cek Aman suhu ya, Kang? kayaknya juga saya dingin ya. Tadi sudah dingin kan? Tadi udah dingin. Iya, suka dingin juga lagi. Ben, ini dia nih yang dulu suka ngalangin gue kalau liputan wawancara Pak Wali nih, Ben. Oh, udah kenal berarti nih. Udah dong. Pak Wali Bimar ya kan? Iya dong. Oh, jadi kalau yang ganteng-ganteng selalu apal ya? Dia paling bisa emang. Paling bisa gue ya. Iya. Kang Diki ini dulu waktu gue liputan dia ajudan dari Bima Arya. Oh, bener kan ya, Kang ya? Betul. Oke, itu berapa lama Kang jadi ajudannya? Ajudan itu kurang lebih 5 tahun lah. Dari tahun? 5 tahun. Dari tahun 2014 akhir atau 15 awal lah. Berarti periode pertama Kang periode Bima pertama kan ya, Kang ya? ya. Kok bisa sampai jadi ajudan Kang Bima Arya? Ceritain dong kayak gimana? Nah, ceritanya kalau awal saya meniti karir di pemerintah kota, itu awal saya masuk 2011 ya. 2011. Kemudian ketika berjalannya waktu Pak Wali Kota Bima Arya terpilih lah, Wali Kota terpilih menjadi Wali Kota Bogor. Nah, selang 1 tahun setelah terpilih atau kurang lebih 1 tahun kurang lah ketika itu, nah ada seleksi ajudan. Iya. Gitu kan. Sebelumnya Kang Di Disduk Capil saya ditempatkan dinas di Disduk Capil. Iya. Ada seleksi ajudan kurang lebih 7 orang ketika itu diseleksi dan dipilih 2 orang. Nah, saya terpilih. Ada juga teman saya sekarang yang menjadi seklur Katulampa. Ya, itu juga terpilih. Nah, itu Dery ya? Kang Dery bertiga dengan Pak Eka. Pak Eka Dery ya. Iya, Itu. Pak Eka Dery. Saya, Eka Dery dan Denny. Ketika itu bertiga ajudan ya. Penyeleksian dipilih 2. Ya. Terus Dari 7 itu yang kepilih 2. Ya, karena Kang Eka sudah mendahului duluan pertama kan, dia udah duluan inilah mendampingi Pak Wali gitu kan. Itu ya kurang lebih yang 5 tahunan lah Kang Eka bergeser ke dinas gitu kan. Denny juga sama bergeser ke dinas lain. Saya sendiri masih di situ. Berapa tahun berarti itu, Kang, dampingin Pak Wali? Ya
5 tahunan lebih lah, 5 5 tahunan ya. Dari 5 Lumayan tahun. ya, 2011 Ki. sampai 2011 ya di dinas dulu sampai Dinas ya, dulu. dinas dulu kan. Ya setelah Pak Wali menjabat aja 2014 akhir atau 2015 awal lah sekitar itu. Oke, Kang Diki, selama jadi ajudannya Pak Bima nih, tugasnya itu ngapain aja, Kang? Termasuk jagain hati yang udah dimiliki orang. Nggak Kalau usah ngurusin jagain hati orang ya, Kang. jagain hati mantan pacar saya kan. Waduh. Istri maksudnya Oh, istri. Oh iya benar-benar. Iya. Mantan pacar Mantan jadi pacar, istri. Iya benar. Paling bisa emang nih. Jadi memang kerjaannya itu Mm-mm. ya mengurusin Pak Wali ya dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya mulai dari sepatu, pakaian gitu kan. Jadi pakaian apa hari ini gitu kan. Itu akan yang ngurusin tuh. Iya, Oh. agenda apa aja gitu kan. Jadi kalau pakaian, karena kan di rumah dinas ketika itu juga ada asisten rumah tangga, saya mengkoordinasikan ke asisten rumah tangga. Besok pakai baju anu gitu kan. Oh, Baju iya. yang dibawa ini gitu kan. Nah, itu. Jadi selain mensukseskan kegiatan beliau juga ya jelas keamanan selain Walpri, ya saya juga menjaga keamanan beliau. Seperti itu. Jadi jago ini dong. Enggak juga. Apa namanya? Jago apa, Ben? Apa ini? Ya, yang jelas setelah Joget. setelah Walpri, tembok pengamanan terakhir itu ajudan. Oh iya bener yang suka kalau ada wartawan. Makanya ini juga, gue yang Ben. jaga-jagain gue nih, Ben. Tapi santai kan waktu itu? Santai sih. Santai ya. Kang, tapi kalau ajudan itu termasuk orang pilihan kan ya, Kang ya? Ya. Ada seleksinya tadi. Ada. Kasih tipsnya dong, Kang. Gimana sih jadi ajudan? Kadang kan ajudan itu image-nya keren gitu ya, masih Pakai Ki. baju safari, Heeh. celana itu sama Rambutnya harus klimis Oh. gitu kan. Kalian tuh keren kan? Iya. Sebetulnya tidak ada pendidikan khusus lah buat ajudan. Tidak ada. Nggak ada Ya. Kang. Ya jadi chemistry itu terbentuk ya antara usernya mungkin ya pimpinan kita gitu kan ya, dalam hal ini wali kota ya, itu chemistry itu terbentuk berjalannya dengan waktu ya. Yang penting kita mengetahui apa yang diinginkan beliau, agenda terutama agenda kegiatan ya, agenda kegiatan kita harus tahu nih. Agenda jam seano kemana, jam seano kemana, jangan sampai kita ditanya agenda jam segini kemana, nah, bingung kita nggak bisa jawab. Nah, harus hafal nih dari jam segini jam segini, harus tahu lah gitu kan. Terus juga mengenai koordinasi ya, itu kita harus lugas koordinasi dengan apa yang mengadakan acara seperti itu. Yang paling diinget deh kerja sama Kang Bima hal apa nih? Momentum apa ini Kang? Sampai sekarang masih terngiang-ngiang Nggak gitu. akan Apa ya? pernah lupa gitu Yang nggak akan kayaknya. pernah lupa. Iya. Jadi ketika itu Pak Wali ada ikut race, ada kegiatan diundang maraton ya, lari maraton. Di mana, Nah, Kang? di kalau nggak salah di Jakarta deh, Iya. Jakarta. Saya waktu itu baru mulai nih lari, tapi baru mulai gitu kan. Iya. Aduh, itu ngos-ngosannya saya ngejarnya, ampun dah. Pak Wali kan udah pro ya? udah profesional larinya. Itu ampun saya ngejarnya. Mm-mm. Alhamdulillah itu didampingin Pak Agus juga, Pak Kasat waktu itu. Oh iya. Nah, Pak Kasat juga ikut. Iya. Aduh, saya ngos-ngosannya ampun itu, hampir mau pingsan lah kan. Itu yang nggak bisa dilupain ya, Gak Kang. bisa ya? dilupain itu. Tapi Akang sebelumnya emang hobi lari juga apa enggak? Tadinya nggak hobi. Oh, tadinya Tadinya hobi karena mungkin saya nggak enak dong. Kalau Pak Wali nggak nyuruh saya lari, walaupun Pak Wali lari, Pak Wali sih nggak nyuruh saya lari, cuman nggak enak dong. Iya. Masa saya yang lebih muda nggak lari, gengsi lah. terpaksa jadi harus. Terpaksa lari. Masalah umur nih. Kalau umur soalnya Iya. gitu kan. Terus akhirnya saya belajar lari, tapi jadi ketagihan itu. Oh, Tapi gitu, sekarang Kang. nih. Ketagihan. Justru sekarang agak membleh nih, Oh, karena gitu. seminggu sekali. Dulu kan hampir tiap hari. Udah jarang ketemu lagi sih Ya ya. udah jarang ketemu, tambah lagi intensitasnya agak lain ya kalau di wilayah. Oh gitu iya, kan. lebih Ya, padat ya, Kang ya. padat ya, Lumayan ya lah. lumayan. Tapi komunikasi masih jalan ya sama Kang Bima. Sama- Komunikasi gak terlalu sering sih, cuman ya urusan-urusan pekerjaan lah Oh, dengan beliau. gitu. Berarti Akang ini tahu banget dong makanan kesukaannya Pak Wali. Oh iya apa tuh? Tahu gak Kang? Kalau makanan kesukaan ya, kalau dari yang jajanan dari pedagang-pedagang PKL Ya. tuh kan suka ada yang disuka beliau. Ada namanya sate Padang, sate Padang beliau suka. Terus ada apa namanya yang bandrek. Baru kemarin dari Ayang Mancur Oh, ngontak saya, pengen bandrek, ada nggak? Ada Pak, ada nggak? tetap kontaknya Akang. Ya tetep Padahal ngontak. udah- Ngontak. Padahal udah bukan ajudannya. Sorry. Ajudannya yang ngontak. Oh, gitu. Ajudan yang kontak. Oke, Sekarang oke. gantian saya dikontak ajudan, saya yang ngontak. Gitu. Saya yang dikontak ajudan gitu. Iya, iya. Kang katanya. Itu
bandrek di air mancur ada nggak? Ada katanya. Saya bilang kan, ya udah saya ajakin ke sana. Pak Wali pengen bandrek katanya, pengen yang anget-anget. Saya ajakin ke sana sore-sore gitu. Pas jam 4:30 lah pulang mungkin setelah beliau kegiatan. Situ ya nongkrong aja ngobrol bareng dengan beliau. Istrinya Kang Bima kan sering masak juga pas itu. Ya? Ada gak masakannya istrinya Kang Bima yang disuka sama Kang Bima apa gitu? Mas Sering istri di-request. ibu, Iya. maksudnya Ibu Yana. masakan kesukaan ibu. Heeh. Ibu sih lebih kayaknya suka mie deh sama bapak. Nih. Ya, Gitu. kalau agenda kemana-mana ya saya ingat saya dulu ya. Ketika saya agenda apalagi ke Bandung. Kalau ke Bandung itu wajib yang namanya makan mie itu yang ada di alun-alun. Mie kocolok bukan? Ada mie apa ya, mie baso juga, mie baso. Oh. Ya. Itu di alun-alun saya lupa namanya. Itu di alun-alun Kota Bandung ya. Iya. Jadi sering banget ketika agenda ke Bandung nyempetin lah, harus nyempetin di situ. Emang enak ya. Banyak kenangannya ya berarti. Banyak kenangan. Banyak Oke. kenangannya. Kang Diki dari ajudan terus jadi lurah disuruh sama Kang Bima apa dari hati nih? Kalau kita sebagai aparatur sipil negara ya jelas mengemban tugas ya, bukan kita yang mau sebetulnya. Jadi memang ini tanggung jawab dari pimpinan yang harus kita laksanakan. Jadi dalam janji sumpahnya pun siap ditempatkan di manapun ya. Jadi mau tidak mau ketika saya ditugaskan menjadi seorang lurah, ya mau tidak mau kita harus siap. Iya sih. Seperti itu. Pak Wali yang minta langsung Kang? Enggak. Ya memang beliau lah yang ketika itu saya masih di protokol ya, Kasubag protokol. Iya. Ada mutasi. Nah ketika itu, waduh, saya ketika beres mutasi ditempatkan tuh di SK tuh, saya ditempatkan menjadi lurah Sempur ya, mau tidak mau kan, ya menjadi tugas dan tanggung jawab. Dia pun dimanapun bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Wah, Ya pokoknya mantap. kita harus melakukan lah yang terbaik untuk Kota Bogor ya. Oke. Umur baru kepala 3 nih ya Kang ya, tapi Kepala udah 3. jadi pemimpin wilayah. Pegawai yang usianya lebih senior dari Akang banyak dong tentunya. Ada Mau tapi Kang nurutin instruksi Ya, Akang gitu. ya memang seni kepemimpinan tuh seperti itu. Seni Nah, ini Kang. seninya itu Iya. bagaimana caranya gitu kan, walaupun staf kita, anak buah kita umurnya lebih tinggi dari Iya. kita, bisa mengikuti ritme kita ataupun apa yang kita alur atau perintahkan gitu terhadap staf-staf kita gitu kan. Ya, alhamdulillah sih selama ini saya dengan rekan-rekan saya nyebutnya rekan bukan staf ya. Rekan-rekan saya di kantor ya solid lah, alhamdulillah. Ya mereka juga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik seperti itu. Komunikasinya gimana Kang? Enggak sulit. Komunikasi kita kayak ke temen aja, Oh, gitu. makanya dibikin santai lah di grup kantor. WhatsApp ya? Ya, Ada grup WhatsApp. grup WhatsApp ada lah. Ada. Ada. Ya kalau Yang ada grup staff saya WhatsApp ikut, yang tuh, tanpa saya kalau Kang ngomong Diki juga ada pasti. kalau ngomong Dewa sepertinya mungkin staff saya tahu nih. Oh gitu. Sering santai banget lah ngobrol. Santai Kang orang Kang. Iya. Karena ada Kang Dikinya bilang santai. Santai ya. Oke, itu benar. Dari tugas ngedampingin langsung jadi pemimpin. Nah, itu adaptasinya lumayan sulit gak Kang awal-awal Kang? Awal-awal pastilah penyesuaian ya. Yang biasa mengurusi satu orang gitu kan, artinya dalam ini Pak Wali gitu kan, ini mengurusi ribuan orang gitu kan, yang bermacam-macam keinginan dan keluhan warga lah. Nah, itu. Berapa Ya. banyak sih Kang jumlahnya? 8.813 lah kurang Dari lebih. 1 jadi 8.800. Saya dulu pernah jadi ketua kelas Kang. Wah, 30 aja, Bu. 30 banyak kepala bingung juga ya. Iya, Ibu. Waduh. Nah, itu gimana caranya mengakomodir keluhan warga masyarakat gitu kan, apalagi grup-grup ibu-ibu atau emak-emak. Nah, itu Banyak kan misalnya. banyak juga. Yang penting Ngebring ketika, ya, Kang? ketika ada keluhan dari masyarakat, kita jangan santai gitu di situ. Oh, iya. Kita harus wajib tindak lanjuti, datang ke rumah warga tersebut. Ketika memang harus melibatkan dinas, ya kita koordinasi dengan dinas secepatnya. Gitu. Itu biasanya keluhan warga Lurah Semper makanya. Iya Kang. Sempur kali ya, bukan semper. Munten sempur. Munten warga Sempur. Keluhan ya. Yang paling sering. Ya, yang paling sering ini kemarin memang kan ini kondisi intensitas hujan tinggi, Iya. longsoran. Oh, Nah, ini banyak banyak longsor di sana ya, ya, Kang? banyak longsor, TPT Das, aliran sungai Ciliwung. Nah, itu memang ketika ada terjadi longsor,
Nah itu kita harus gerak cepat ya, berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini BPBD, kemudian Dinsos kaitan dengan bantuan dan lain sebagainya lah. Kita jangan anggap santai gitu kan. Ya santai serius tapi santai ya boleh lah, cuman jangan terlalu santai gitu. Jangan terlalu santai. Iya. Serius tapi santai. Kalau dari mak-mak apa tuh Kang biasanya keluhannya? Mak paling ya bantuan sosial Bu. Kok belum turun ya Kang? Ya itulah. Ya memang terlepas itu kewenangannya bukan di kelurahan Iya. gitu kan. Tapi Ya nanya kita wajib tetep. memberikan apa ya, pemahaman lah terhadap masyarakat seperti itu. Oke. Ada hutan kota juga ya Kang ya di Sempur? Hutan kota ya paling taman lah kali ya. Taman ya? Lebih ke taman ya. Di Sempur kan banyak taman, ada taman ekspresi, ada taman Sempur, iya. ada taman apa namanya yang Banyak di yang kalau Kencana sih maksudnya Babakan ya. Iya, Taman Babakan. Kencana maksudnya memang itu tetanggaan lah. Tetanggaan. Ya banyak taman ya memang sekarang masih belum di ini lah. Belum dibuka ya Kang Belum ya? dibuka. Sabar-sabar ya Sabar warga kota ya. ya, Ya masih warga pandemi. Sempur sama kamu. Ben, jangan salah nih, Apa kayaknya itu? Kang Diki ini juga ngikutin gaya-gaya Bima Arya nih Ben. Buktinya Kang Diki juga suka belusukan, gak mau pilih cara lain Kang. Ya kalau belusukan sebetulnya pemimpin wilayah emang harus Memang seperti harus itu. seperti itu. Ya memang harus seperti itu, entah itu walaupun wali kota bukan Pak Bima ya. Ya memang yang harus dilakukan seorang pemimpin ya memang harus Belusukan. seperti itu. Harus tahu langsung permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Ya kita tidak bisa yang namanya lurah, camat, wali kota, bahkan presiden gitu kan, tidak bisa hanya sekedar duduk di meja, Di meja. harus turun ke lapangan. Jadi memang harus tahu lah secara langsung apa yang memang dikeluhkan masyarakat. Gitu. seperti Belusukan itu. ya Kang. Ya. Nggak mau coba gaya lain, gaya bebas, gaya punggung gitu. Gaya punggung saya udah nyoba sih, cuman harus banjir dulu, tapi jangan. Jangan sampai dong. Jangan. Jangan dong. Nah, Kang Diki kan kelihatannya emang pekerja keras banget nih, ya kan? Tapi program atau inisiasi apa aja sih Kang yang udah akan lakukan selama jadi lurah nih Kang? Ya. Yang ketika pertama menginjakan kaki saya di Kelurahan Sempur adalah menata ya. Oke. Menata seputaran lapangan Sempur. Hmm. Yang ketika itu kalau Akang Teteh lihat kan banyak PKL di sana Iya ya. betul Kang. Ya, sampai Zamannya jalanannya saya susah. kuliah tuh. Ya jalannya susah mungkin ya. Ya ketika itu pertama saya menginjakan kaki di Sempur, ini yang saya tata adalah muka Sempurnya nih. Iya. Karena lapangan Sempur ini adalah ikonnya kota, bahkan ikon bukan Sempur itu sendiri Iya. kan. Bener-bener. Nah, makanya kalau lapangan Sempur ini tidak ditata gitu kan, ya bukan jadi lapang Sempur, jadi pasar Sempur nanti. Jadi pasar Sempur gitu kan. Bener-bener. Makanya bertahap Hmm. kita coba bereskan untuk bukan menggusur ya, tapi menata. Oke. Ya, jadi PKL yang sudah ada kita tata, kita rapihkan di samping yang bahkan PKL yang dulu menempati lahan parkir juga kita rapikan. Sekarang lapang Sempur sudah clear dari PKL, kemudian lahan parkir pun sudah clear dari PKL, dan PKL pun bisa berjualan dengan nyaman sekarang Oke. gitu kan, karena dengan kita tata seperti itu. Wajah Sempur sekarang udah kayak Pipita Pierce sih. Wah. Cantik banget ya. Cantik banget. Bisa kenalin nggak? Ada kontaknya kayak gini. Boleh lah. Ada aja ya. Ajakin ya. Oke, Kita ajakin habis ya, di Kang. sini aja di sini. Oh, Oke. iya. Pipi Kang. Oper ya. Oper aja. Oper. Kang, PNS di Disduk Capil udah, jadi ajudan juga udah. Nextnya gimana nih Kang? Boleh tahu dong puncak karirnya mau kayak gimana sih Kang? Kalau ASN ya, kalau jabatan tertinggi ASN adalah Sekda gitu Oke. kan. Jabatan tertinggi ASN adalah Sekda. Tapi kalau pada prinsipnya kalau saya pribadi mengalir lah. Yang penting kita melakukan yang terbaik untuk dimanapun kita ditugaskan ya, untuk apa kebaikan Kota Bogor. Itu aja. Yang penting Allah tidak akan tidur lah. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah Allah tidak akan tidur di sana. Udah biasa aja hari Ya, ini. dulu best aja, lakukan yang terbaik. Tapi mau dong ya Kang kalau jadi sekda itu. Ya, kalau diamanatkan ya kenapa Siap. tidak gitu ya. Harus siap Siap lah ya, itu. Kang? Harus siap. Namanya kan di prajurit ya harus siap. Ayo, Siap dimanapun. Kang, bicara di luar pekerjaan nih. Oke. Ini kalau gue liat-liat Instagramnya Kang Di ini, waduh, fit-fitnya tuh suka main drum. Drum gini dong Ki. Bisa drum gini. ya? Oh iya, ya, kalau di sini drum gini. Iya. Suka banget cover lagu. Iya Kang. Ada Dewa, kangen. Terus apalagi Kang ya? Apa ya? Aduh, saya lupa lagi Apa tadi ya? ada. Apa Coba tuh? apa ya? Kalau saya nanya jadinya. Kang, itu gimana Kang? Bisa main drum itu? Les dulu apa gimana dulu? Dimulai Belajar saya otodidak ya kalau Otodidak. drum. Memang saya dulu hobi dari musik juga.
Dulu saya sempat kerja di musik. Oh Oh, gitu. gitu. Sempat kerja di musik. Di mana kan? Jadi saya selepas SMA Mm-mm. 2002 lah 2002 ya. Nah, band saya berdiri gitu kan. Nah, tadinya ya bawain lagu-lagu orang lah, bawain lagu orang gitu kan. Ternyata selang beberapa tahun, loh ngapain nggak ada ininya juga bawain lagu orang gitu kan. Iya. Lebih baik kita coba bikin karya sendiri gitu kan di sana. 2003 kalau nggak salah bikin karya sendiri. Terus ada dulu namanya event Festival Cipta Lagu. Di Bogor. Bukan, di Karawang. Di sana dulu kan saya SMA di Oh, di sana di Karawang. Karawang. Oh. SMA di Karawang. Tapi asli Bogor, Kang. Asli malah Karawang. perantauan Karawang juga perantauan. Oh, pantauan juga sana. Lahir Tasik gitu kan, merantau ke Bandung ke Karawang, terus ke Kesini. Bogor. Oh gitu. Sama-sama tanah Sunda lah kan. Ya, tanah Sunda lah. Sama-sama. Oke, lanjut. Akhirnya Hah? 2003 saya daftar, Mm-mm. kemudian alhamdulillah band saya juara Lolos. pertama lolos di situ. Wih. Hadiahnya rekaman gitu kan. Oke, Hadiahnya- jadi udah punya album dong, Kang. Ya kalau di hitung album saya udah 30 lagu yang udah di Oh, recording. itu berarti ya. udah jadi 3 album dong. Ya kurang lebih 3 album lah. Tiga album. Nah. Oke. Nah, kita ajukan setelah recording itu Hah? ya kita nggak mau stuck di situ kan, pingin ke yang lebih tinggi lagi dong. Berangkatlah ke Jakarta gitu kan. Oh. Ke Jakarta kita kirim demo-demo kita gitu kan. Label-label tuh ya. Ya label-label. Akhirnya ada yang nyantok satu Oh, label iya. gitu kan. Akhirnya kita di kontrak lah sama salah satu label di sana gitu kan. Tapi konsepnya bukan album, kompilasi waktu itu. Kompilasi. Ketika itu dikompilasi di apa lagi? Mungkin dikompetisikan lagi di antara 10 band nasional nih. Waduh, berat lagi tuh. Berat lagi juga ini, aduh masih dikompetisiin juga. Saya pikir sampai sini dikompetisiin Jauh lagi. dari Karawang. Aduh, nih jauh-jauh masih dikompetisiin lagi juga. Udah makin berat aja nih tantangan gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa kita. Udah biasa aja lakukan yang terbaik gitu Iya. kan. Akhirnya dari 10 band ini siapa yang paling banyak di request di radio-radio nasional itu kita dihadiahi video klip. Itu tahun berapa tadi? 2002 kan ya? 2003 lah. Waduh, zaman pop masih naik banget tuh. Ya. Saingannya Alhamdulillah. Ya saingannya kita ketutup sama Kangen Band ya kayaknya. Udah ada Andika. Sebelum Kangen Band apa ya udah mulai Melayu deh kalau nggak salah. ST12 kali ya. S12 ya. ST12 ya kayaknya. Berarti sekarang udah banyak tuh ST-nya. ST-nya udah banyak banget tuh. Udah ST24. Akhirnya dia di video klip. Nah dulu kan belum ada dahsyat, kita sebut aja dahsyat ya. Iyalah, Kang. Belum ada dahsyat, belum Inbox. ada inbox gitu kan. Nah media promosi lagu hanya di MTV. Jadi kita hanya di MTV itu tayang, di MTV video klip tayang di MTV. Kemudian paling banyak off air sih, Off air. off air tour paling tour Pulau Tour Jawa kota ya? gitu kan, luar kota gitu. Nama bandnya apa dulu? Iya nih, Kang ngomong. Band namanya agak kesundaan juga, Apa tuh? Bizil ya. Oh iya. Bizil. BIZZIL ya. Pernah di Instagramnya Kang Dik. Ya, memang namanya nama di IG saya di Iya. Bizil gitu Iya. kan. Masih ada band nih Kang? Masih ada. Sampai Genrenya apa? sekarang, Kang. Masih ada sampai sekarang walaupun Wow. memang jobnya juga nggak Oh. seintens banyak kayak dulu lah, tapi masih ada lah. Kemarin juga saya masih ngisi-ngisi acara juga beberapa di Gitu. sana. Setoran karya Kang ya. Ya, Setoran setoran. ya. Sama kan. Harus lah. Iya. Harus berkarya. Sama nih, Kang, dia juga Hidup nggak anak boleh band. flat gitu, kalau kerja terus Iya. gitu kan, harus ada penyeimbang lah. Itu penyeimbang saya ya musik. Ada yang hobi mancing gitu kan, hobi saya di situ. musik ya, Kang ya. Tapi rutin main drum di rumah Kang. Karena ada drum elektrik tuh ya. Elektrik di rumah kebetulan ada, jadi memang kalau lagi ini aja, lagi mood enak gitu kan, ya bikin lah cover lagu. Tapi kan di sini nggak ada drum nih. Arek kahon bisa main nggak? Ah kawan boleh lah. Coba dulu ya. Coba, Ayo, coba. ayo, ayo. Siap. Nah, ada kawan loh. Ah, Oh gitu. ini. Tribunus banyak alat musik. Waduh. Cuma satu tapi. Waduh ini langsung ditantangin main Oh, kahon loh. iya. Wih, Waduh. tak ada request lagu lagi. Ini gak ada gitarnya. Itu dia Kang. Jadi gak enak. Nggak garing sih. Skill. Ini skillnya apa yang masukin? Ay. Ya, Udah. lebih kagok kayaknya main kahon. Di Enakan ada drum band ya. nih. Enak main drum kayaknya. Enak main Enak main drum. drum sih kayaknya. Oh gini, enggak gini kan? Kita beli. Tadi speech dulu nggak dari ini? Apa langsung? Nggak apa-apa kan langsung Langsung aja. Aja. Oke. Ini. Coba Kang. Siap Kang. Jadi gimana ya ini coba teh? Ada orang dalam itu kan. Katanya ada orang ada.
yang Ada soman di tidur dalam. Takutnya ada yang tidur kan. Oke. Kalau orang tua dulu, Iya. kalau yang bolong-bolong gini katanya dipindahin jin katanya Oh sini. iya, iya, Allah. Oh, bercanda. Pale kali situ pale. Yoi. Kang Diki Pratama. Yoi. Ya begitu lah. Dikit dong ya. Dikit doang. Kita beresin Iya. lagi. Kang, kalau idola atau acuan drummer ada nggak Kang? Dari dalam negeri atau dari luar negeri gitu siapa Dalam Kang? negeri banyak. Ada Gusti Hendi, Waduh. ada Legend Tio semua. Nugros, Dewa dulu ya. Dewa. ya drummer Dewa dulu, ada Agung Gimbal. Ya sekarang drummer Dewa. Republik Cinta. Ya, betul. Ada Yoyo, Prasetyo, terus kalau luar negeri ada Omar Hakim, ada ya Mike Portnoy, Travis Barker juga. Trap. Saya kalau lagu-lagu Popang punk kurang ya? ya saya lebih suka ke stylenya sih. Ah, stylenya. Kalau Travis tuh Yoi. Keren banget nih. tatonya banyak, cuma saya sayang gak pakai tato. Jangan, Jangan. Jangan. Nah, terus kalau selama kerja Kang nyempetin terus tuh main drum tuh di rumah. Ya sebetulnya 5 menit atau 10 menit harus lah. Harus Tiap hari Harus. Kang. Ya, jadi itu olahraga juga sebetulnya kalau main drum Oh tuh. iya, keringetan. Oh. Keringetan soalnya. Jadi setelah mandi prokes dulu dong. Yoi. Oke. Datang ke rumah, prokes, ganti baju, baru main gitu kan. Jadi memang kaki, kiri kanan, tangan semua Main ya. dilatih main semua, jadi biar keringetan lah. Pernah bawa metal? Metal kalau lagu-lagu saya kebetulan agak ke pop sih, pop Pop brutal ya? lah. Perbutal. Brutal. Perbutal. Kenapa Kayak gimana sih Kang? Contohnya gini. pop brutal? Kayak gimana tuh Kang perbutal? Ya pokoknya brutalnya Pak. Oh. Band-bandnya kayak siapa itu? Oh enggak lah, yang jelas sih saya lebih ke pop alternatif lah. Alternatif Ya. Oke, keren. Kang Diki, dari banyak lagu yang udah dimainin nih, lagu apa sih yang menurut Akang tingkat kesulitan drumnya tuh paling tinggi? Kesulitannya yang paling tinggi. Padi lumayan, Dewa juga Padi, lumayan tuh banyak tuh. Sobat juga lumayan, dia mainin beberapa teknik lah, triplet di sana. Terus Dewa yang jelas apa namanya? Yang bukan Arjuna, yang semua ini pasti akan musnah. Nah, itu mah. Pangeran Cinta ya? Pangeran Cinta apa Pangeran Cinta. Itu stamina kakinya harus lumayan juga, kuat juga tuh. Pasti doyan jogging juga tuh. Iya, sudah jogging juga. Pemanasannya. Yang jelas yang paling kesulitan yang susah adalah jazz. Oh iya. Musik-musik jazz. Oh, itu malah susah Kang. Susah main swingnya kayak gitu, agak lumayan lah. Agak lumayan. Terus rock progresif. Bikin lomba dong Kang, lomba band di warga Iya Sempur. Kang, Oh. di Sempur. Coba. Ya, setelah pandemi kali ya. Oke. Iya benar-benar. Nanti Oxband boleh ikutan dong Kang. Undang-undang ya. Boleh Itu lah. bakaran kontak ke Pevita Pierce. Boleh. Nah, itu off air lah kali ya. Canda. Canda. Heran deh gue Ki. Ah. Hobi blusukan, hobinya juga main drum, kece badai banget Parah, ya badai lurah kita banget. yang satu ini. Asli. Tapi walaupun udah keren gitu, motornya justru jadul nih Ki. Motor sejarah ya Kang ya. Motor Honda sejarah Astrea. ada, Astrea ada. Jadi Jadi- Kok tahu sih? Kok tahu sih? Iya, saya juga kok. Padahal saya nggak. Emang tahu dari mana? tahu dong Kang. Itu gimana nih Kang? Boleh Jadi diceritain? memang suka motor itu dari zaman saya SMA. Si Kukut ya Kang Si namanya. Kukut. Ya, tahu juga nih Kukut. Kukut. Namanya Kukut. Apa Kukut. teorinya? Ya artinya memang dipelihara gitu. Oh, gitu. Dikukut, dipelihara gitu. Memang itu Ah. motor tangan pertama. Mm. Ya, pertama memang tangan pertama gitu kan. Tadinya ibu motor ibu tuh. Motor ibu. Motor ibu beli kan. Hmm. Terus akhirnya saya kuliah gitu kan, saya pakai, akhirnya ya udahlah kamu pakai aja gitu Sampai kan. sekarang. Ini dari zaman SMA gitu kan sampai kuliah sampai sekarang Masih ada. masih ada Masih itu. bisa jalan kan? Masih bisa jalan. Ibu bisa bawa motor dulu. Ibu pakai motor. Keren banget. Ibu saya takut. Dibonceng sama lu aja takut. Iya, lu sama motor nih? Ibu gua. Enggak, lu bawa motor bisa enggak? Oh, Naik bisa andong dong. kayaknya. Enggak, motor boot bisa enggak? Berarti di jalan harus ada air dong. Ya, banjir. Banjir. Soalnya motor dulu. gue kayak jet ski Ki. Ya, iya, berarti itu ya, itu dia pakai dah. Iya. Iklan. Motor dari SMA sampai sekarang masih ada, dijaga banget kayaknya nih ya. Hmm. Ada gak kenangan sama istri kan bawa motor gitu?
Justru Kenangan kenangannya mantan sama loh. istri juga itu saya pakai motor itu. Oh. Kayaknya banyak banget nih kenangan. Ya makanya gitu kan. Selain istri ada juga mantan apa ya? Banyak nih kayak mantannya nih. Mantan temen. Mantan teman. Iya. Kok mantan teman? Mantan teman. Kamu sih dong. Oh iya, maaf canda. Ya itulah. Istri juga sebelum nikah ya. Saya ajakin pakai motor itu Oh jalan-jalan. gitu. Punten nih Kang, biasanya kan cewek-cewek sekarang yang megang Supra aja, wah lu yang Supra ogah gitu. Astrea kan. Wah, siapa dulu dong yang bawa? Iya. Jangan motornya Jangan ya. motornya. Ya orangnya. Ya. Ketulusan hati itu akan terlihat Oh gitu. walaupun motornya motor butut gitu. Ya, ketulusan hati mah akan terlihat gitu kan dibanding bawa motor bagus tapi Kredit. itu yang penting. Itu yang penting. Iya. Suaranya apa nanti? Kredit. Keren kredit ya. Sering hujan-hujanan motoran bareng istri gitu dong Kang Du. Wah, sering loh. Oh sering. Sering. Dulu istri kan rumah di Cianjur, rumah orang tua istri. Oh, Pakai gitu. motor. Dari Bogor sih. Dari Bogor Kenapa ngapel ke Cianjur. Ke Cianjur ngelamar tuh pakai motor. Kenapa pakai motor ngelamar? Pakai motor lah. Sendiri dulu baru orang tua Oh, ngajakin. iya. Wah tuh berapa Berarti- tuh pakai itu di motor? Bener-bener bersejarah banget itu motornya Kang ya. Oh iya. Ya pokoknya sayang lah kalau dijual. Iya Iya, bener mereka Kang. punya Sampai saya punya anak sekarang gitu kan. Dari zaman bujang ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang punya anak. Masih ada ya Kang Masih ya? Si ada. Kukut. Si Si Kukut. Kukut. Tuh, Itu saya sih. berapa tahun ya sekarang Kukut? Wah pokoknya berapa tahun ya mungkin udah 20 tahunan kayaknya. 20. Tapi Tahunan. emang hobi motor tua Kang apa gimana? Nggak hobi juga memang karena saya nggak konsumtif juga sama barang-barang gitu kan. iya. Jadi memang ya itu bertahan sampai sekarang. Oh, menerima yang diwariskan. Ya menerima yang diwariskan. Masih sering betul. dipakai Kang kalau buat kegiatan. Kalau kadang-kadang di kantor dipakai, tapi sekarang kan ada motor dinas, saya lebih agak intensitas lebih pakai motor dinas lah sekarang Oh. gitu. Sewaktu-waktu lah itu. Tercemburu Kukut. Kukut. Sama istrinya juga Kang Diki ini selalu bikin mupeng Ki. Mupeng apaan tuh? Muka pengen. Muka pengok. Iya, muka pengok. Pale dong. Bikin orang yang nggak bisa milikin jadi berharap lebih. Waduh. Bukan gitu Kang, itu mah yang lain. Iya. Kalau di rumah emang semesra itu ya Kang sama istri. Kan kalau di foto Instagram banyak Ki Ya kalau di fotonya. Instagram ya harus mesra lah. Oh, Namanya aslinya enggak gitu ya, Kang. ya kadang-kadang mesra. Yang namanya rumah tangga ya sebisa mungkin lah kita harus apa ya dibuat senyaman, semesra mungkin. Ya terlepas itu namanya percikan rumah tangga ya pasti Ada ada aja aja ya, lah itu mah. Yang penting kita bagaimana bisa menyelesaikan dan jangan sampai dibawalah ke publik ke media sosial masalah rumah tangga mah. Itu kan aib ya. Bener Kang. Ya jangan sampai tahu gitu. Kalau di publik mah taunya yang Iya happy manis-manisnya aja, kan. happy aja yang santai-santai gitu yang nggak serius-serius. Karena warga Indonesia butuh hiburan kan. Iya betul. Jangan yang serius-serius terus. Kang Diki, saya kan belum nikah nih. Mm-mm. Kasih tips dong Hmm. sama triknya biar nanti pas rumah tangga tuh saya bisa harmoni. Oh, Harmoni. Kayak lagunya Padi, harmoni. ngeri. Yang penting ada ceweknya dulu itu. Udah ada. Oh, udah ada ya? Masa cowok? yang penting ceweknya ada gitu Uangnya kan. ada, Kak? Uangnya ada. Ya yang jelas gini lah. Hmm. Yang penting kita siap mapan ya. Mapan artinya dalam artian kita siap untuk menjalani tanggung jawab sebagai suami. Artinya di sana kita bukan hanya sekedar ayo nikah gitu. Tetapi kita tidak siap untuk memberikan nafkah lahir ya. Kalau batin mungkin bisa lah. Akhirnya itu. Tapi lahirnya mungkin ya lahir. Nah itu lahir pun menjadi tanggung jawab kita. Nah itu ya harus kita pikirkan matang gitu kan. Yang jelas nafkah lahir dan batin itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus penuhi semua. Gitu. Itu pas lamar waktu itu udah jadi ini kan? Saya udah kerja. Udah kerja ya? Udah Udah jadi. jadi ajudan. Masih Oh, di capil. Capil. Masih di Oh, capil. belum jadi ajudan. Belum. Oke, berarti dari nol ya Ki ya. Ada yang mau disampaikan nggak buat istri? Buat Iya, kan? istri, I love you. Yeay. Sayang, I love you. Calon. Oh, oke deh. Coba gitu. Udah Ben, cukup. Gua nggak sanggup kalau ngelanjut bahas soal pernikahan Aduh. ya, canda nikah.
Kang Diki Pratama, Lurah Sempur, Kota Bogor, terima kasih banyak sudah menyempatkan Siap. waktu datang ke studio Tribun News Ya. Bogor. Jangan kapok ya Kang ya. Hatur nuhun Kota Bogor dan Ngobrol Tribun. Ngobrol seru bareng Kang Diki, tadi banyak banget nih hikmah yang bisa kita ambil Kang ya. Betul banget. Jadi kayak tadi tuh poin-poinnya itu ngerawat motor yang diwarisin sama orang tua. Ya. Terus perjuangan sama sang istri dari dulu sampai sekarang yang menerima akang apa adanya. Iya, dan selalu support kan. Iya dong. Nah, kita harus tetap berusaha meraih apa yang kita impikan Tribuners. Asik ya omongan gua. Kalaupun gagal ya jangan nyerah, terus coba lagi gitu. Coba lagi. Ngobrol Bogor akan kembali dengan narasumber keren dan inspiratif lainnya. Saya Vivi Febrianti dan Dan rekan saya, saya Rizky Oxben. Oxben. Pamit. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.